Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa berkumpul kembali dalam rangka menuntut ilmu. Darsunnal an fi madati kitab tasrif. Alaysa kadzalik ya ummahat? Bala Ustaz, pekan kelima. Ya. Bala. Kita masuk ke pelajaran sharaf ya, sahih? Sahih Ustaz. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pelajaran sharaf, ada muqaddimah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bisa mengharokati ummahat? Silakan. Kelas gym kan harusnya sudah bisa ya. Silakan boleh diharokati. Ada tidak banyak yang hadir ya. Ada Ibu Evi, Ibu Marwati, dan Ibu Marianti. Kemana yang lain ummahat? Afwan belum ngabarin Ustaz. Belum ada kabar ya. Ya. Pada Ummu Abdillah, lalu siapa? Ummu Zuhdi ya. Solihah. Ya, Ibu Soleha mohon diinfokan ya agar tidak kita berjalan sendiri ya, agar tidak tertinggal, maksudnya demikian. Ya, paham tunan insyaallah. Insyaallah Ustaz. Insyaallah ya. Baik. Ada yang bisa mengharokati ummahat? Ya. Apa tadi? Akhfa, boleh. Sahih, enggak apa-apa. Kalau salah juga enggak apa-apa. Akhfa yang betul. Akhfa. Ya. Akhfa min. Nah, ini apa ya? Dabi. Bun. Oh, dabi. Bun ada min dong. Lupa. Dabibi. Dabibi. Nah, Ada mudhaf wa mudhafun ilaih. ya. An-nam. Mudhaf-mudhafin ilaih. Namli. Betul. Namli. Ala sofati. Sawada. Sawada. Sauda. Mudhaf wa mudhafun ilaih. Saud. Ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Harusnya kan i, tapi dia mamnu min as-sarf. Saudaa. Ya. Fi apa tadi? Laili. Zul matil laili. Ya. Ahfa min dabibin namli ala safati saudaa fi zulmatil laili. Ini Nabi yang berbicara ya. Ya.
Artinya akhfa itu artinya mungkin pernah mendengar kata apa namanya khafif. Khafif. Ya. Khafifun, Itu ya ringan, ringan Ustaz. Khafif. ringan. Iya, khafifun kan ringan. Kalau ini isim tafdil. Tafdil. Lebih ringan. Iya, lebih ringan. Tapi di kalimat ini bukan artinya ringan. Sesuatu yang ringan itu sifatnya apa? Misalkan Ummahat punya tisu dengan kertas. Kira-kira ringanan mana? Tisu apa kertas? Tisu. 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 Kenapa tisu lebih ringan daripada kertas? Lebih tipis. Tipis apa? Lebih Tipis, betul. Tipis. Kalau tipis, ya, zatnya ya. Kalau penglihatan apa? Lebih lembut apa ya? Samar apa lebih? Ah, betul. Samar. Kalau tipis itu zatnya. Nah, di Ya. sini yang ditinjau adalah penglihatan. Suatu penglihatan yang tipis artinya samar. Samar. Jadi ahfa artinya yang lebih sangar, lebih samar, afan, Samar. lebih samar, ya, Yang dari Dabib. dabib. samar. Dabib itu kalau eh, tingkatan paling tinggi namanya jaro yajri. Apa jaro yajri? Jaro yajri atau masyayamshi. Masya. Sa'i. Apa sa'i? Sore. Bukan sore ya. Sa'i. Kalau kita habis tawaf 7 kali habis itu sa'i. Sa'i. Apa Lari-lari sa'i? kecil itu ya. Nah, kalau sa'i lari kecil, kalau jaro yajri itu artinya lari kencang. Oh. Nah, kalau masyayamsi jalan. Lah kalau ini dabib, dababa, ya. Dabah, mungkin pernah dengar kata dabah. Hah? Di akhir zaman nanti dabah akan keluar. Itu binatang. Kok Binatang binatang? itu Ya, binatang apa? melata ya. Binatang yang Melata. melata itu. Ya, melata itu apa? Kalau Merayap, semut, merayap. Rangkak. merayap. Kayak tebak-tebakan. Jadi tebak-tebakan, iya. Kan biar Ya, kita Iya, ini dapat Malah ilmu. paham nanti Ustaz ya. Ya. Dabib itu artinya merayap. Merayap. Merayapnya an-namal. Apa namal? Semut. Ini semut. Iya. Merayapnya namal, ya, merayapnya semut. Ya, lebih samar dari merayapnya semut. Apa ala? Atas. Di atas. Nah, sofati saudaa. Batu Sofa hitam. itu dari kata apa? Batu hitam. Nah, Batu kalau hitam. itu di terjemahan mungkin ya, Ibu Evi pernah dengar di terjemahan ya, Iya, siapa? kajian biasanya, ya. Sebenarnya bukan batu. Kan ya. Jadi batu itu atas ijtihad kita nih. Oh, mungkin benda yang warnanya hitam tuh batu, gitu ya. Di hadis itu bukan batu, namanya sofatis sauda. Lebih detail lagi, sofa itu dari kata sofa yusofi. Mungkin pernah dengar ya, namanya sofi. Soft. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu jadinya soft. Apa Barisan. soft? Soft. Lunak. Lunah. Bukan. Soft. Hah? Lembut. Lembut. Lembut, ya. Tapi kalau warna apa? Warnanya soft nih apa? Warna samarnya warna apa ya? Mudah. Lembut warna. Warna Ya, soft ya. Kalau kan ada hard copy, ada soft Halus. copy gitu ya. Nah, halus, ya, halus. Jernih, bening. Nah, itu sama tuh. Makanya ada merek minyak nama Sofia. Nah, Iya. ya. Jernih. Jernih, ya. Nyatanya kan nggak jernih. Orang ada warnanya kuning kok. Nah, minyak kan kuning.
Ya. Bisa. Nah, jadi jernihnya atau beningnya sauda. Satu sama semua. Apa sauda? Aswad. Apa sauda? Hitam. Hitam. Ya. Coba bayangkan. Warna hitam kotor dengan hitam benar-benar jernih warnanya hitam. Asli warnanya hitam. Kira-kira lebih hitam mana? Hitam kotor apa hitam yang jernih? Hitam yang jernih. Hitam yang jernih. Ya. Kita membayangkan gitu ya, lebih samar daripada merayapnya semut di atas benda yang warnanya hitam, tapi hitamnya itu jernih, bening, hitam asli, ya. Kalau Hajar Aswad kan hitamnya nggak asli karena aslinya putih, ya. Kalau ini latar belakang dari bendanya juga memang sudah warnanya hitam, benar-benar tidak terkena cahaya, dia tidak bisa berubah warnanya, benar-benar hitam legam, ya. Jadi sofatis sauda adalah benda yang warnanya hitam legam, ya. Merayap tuh semut di atas benda yang warnanya hitam. Nah, orang mengatakan ya batu lah, batu hitam gitu ya, batu yang benar-benar hitam. Fi apa fi Di dalam dalam zulmatil lail, zulma Gelap malam. kegelapan, gelap malam. Pekatnya kegelapan malam. malam. Tidak ditulis fil lail aja di malam hari, tapi di kegelapan malam. Karena malam juga ada yang terang, Ummahat. Alaysa kadzalik? Ustaz. Bala, Ustaz. Jadi kalau kita tinjau secara bahasa benar-benar masuk ya. Iya. Jadi lebih samar daripada merayapnya seekor semut. Semutnya nggak dijelaskan, semut hitam bukan. Nggak ada di dalam hadis. Hanya semut saja, mau warna hitam, mau dia warnanya kayak semut rangrang gitu ya. Warnanya kecoklatan. Yang penting di atas benda yang warnanya hitam legam, ya itu nggak kelihatan di kegelapan malam. Ya. Ya. Perbuatan apa itu? Asyirkul asghar. Ria dan sum'ah. Ya. Ria itu dari kata ro'a yaro. Pernah dengar ya kata ro'a yaro? Ro'a itu Terlihat, apa? ya. Lihat. Melihat. Artinya memuji dengan penglihatan. Ya, kita lihat orang habis itu dipuji. Ya. Kalau sum'ah itu dari kata sami'a yasma'u. Apa sami'a? Mendengar. Iya. Jadi kita nggak ngelihat, cuma dengar-dengar itu orang soleh ya. Nah, dengar-dengar ternyata tetangganya Bu Evi, wah Masya Allah, benar-benar soleha ya. Lalu tetangganya bilang, oh iyalah, namanya juga saya kan orang soleha kan begitu ya. Nah, itu masuk tuh perkara sum'ah. Karena karena pendengaran. Ya, kalau ria karena penglihatan. Kita lihat dan menyaksikan lalu kita omong-omongin kebaikan orang. Padahal ya belum tentu ya orang tersebut ya berbuat baik seperti itu. Fahim tuh insyaallah. Nah, hal min soal ada yang ditanyakan sebelum kita al-bab besar pelajaran yang ketiga. Ya, ini dimohon ya Ibu Evi dan Ibu Marianti bisa ditanyakan ya kepada Ummu Abdillah dan juga kepada Ibu Soleha dan Ummu Zuhdi ya. Bisa dipahami Ibu? Ya, Ustaz. Baik, kita mulai di halaman berapa Ummahat sorafnya? Itu main terakhir yang itu majhul, Ustaz. Mengubah jadi majhul. Majhul. Iya. Di Cuman al-bab terakhir tadi. itu Ustaz Alvan, ada tugas yang kota lahumullah itu mau dibahas dulu Ustaz menyampaikan nanti itu. Yang mana? Yang
Jadi kan kita Yang cerita ada untuk mencari ayat Al-Quran ya tentang yang ada kata-kata qatala. qatalahumullah. 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 Iya, di dalam ayat Al-Quran ya. Qatalahumullah. Ya. Yang dibahas adalah dari segi bahasa atau bagaimana? Kurang tahu Ustaz. Tadi Ustaz sampaikan hanya nanti akan dibahas dulu gitu. Oh iya. Hampir lupa ya. Ya. Ayat berapa itu? Surat apa? Ayat berapa? Ada yang tahu? Al-Munafiqun ayat keempat. Munafiqun. Al-Munafikun. Tapi ada Surat. beberapa gitu. Ada banyak ya. Iya, ada beberapa. Kita ambil satu saja. Bagaimana Baik. kita sepakati? Nah Ustaz. Al-Munafikun ayat berapa? Ayat keempat. Ayat 4 ya. Nah. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannada yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Ya. Qatalahumullah. Ya. Anda akan tulis ya di sini kata qatalahumullah. Ya. Apa artinya qatalahumullah? Bagaimanakah mereka Ya. paling Semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Ya. Kata qatala yuqatilu itu aslinya kan sebenarnya saling memerangi, gitu ya. Ya. Maka kalau kita lihat secara bahasa sebenarnya mereka juga memerangi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah menggunakan kata qatala. Ya, artinya qatalallahu ya. Hum. Qatalallahu hum ya atau qatalahumullah. Qatala adalah fiil. Fa'ilnya mana Umahat? hum. Fa'il. Allah. Allah ya. Pelaku kan ya Ustaz. Anda ulangi ya, sekali lagi. Ya. Fiilnya adalah Qatala. qatala. Oh, di sini qatalahumullaha. Afwan, qatalahumullaha di dalam Al-Qur'an ya. Hu, Ustaz. Hu ya. Hu. Kalau di Al-Quran hu. Hu ya. Naam, ya. Sahih ya. Qatalahumullahu. Udah betul ya tadi. Iya, Ustaz. Ya. Nah, fiilnya apa? Fiilnya qatala. Ya, fa'ilnya apa? Allah. Pelaku. Maf'ulnya apa? Hum. Ya. Jadi maf'ulnya muqaddam, di depan maf'ulnya. Artinya Allah akan membinasakan mereka. Ya, atau semoga Allah membinasakan mereka. Ya. Kenapa menggunakan kata qatala atau kenapa enggak menggunakan qatalahumullah? Koknya pendek gitu ya. Kenapa Allah menggunakan bab salih ini fa'ala qatala? Ya, karena kita tahu kata qatala itu artinya adalah fa'ala artinya adalah saling berbuat. Jadi Allah membinasakan mereka berusaha membinasakan Allah. Ya. Dalam ayat yang lain wa makaru wa makarallah. Mereka buat makar. Ya. Mereka buat makar, ya. Allah juga buat makar, gitu ya. Allah juga buat makar. Artinya apa di sini? Saling berbuat.
Kalau di Al-Quran kan ayat Al-Quran semoga Allah membinasakan mereka gitu aja ya. Iya. Iya. Ya. Bahwa Allah Tapi kata qatala itu harus menunjukkan bahwa mereka berusaha membinasakan Allah dan Allah membinasakan mereka. mereka. Ya. Siapa mereka? Ada yang tahu? Ya, ya itu Yahudi sama Nasrani kalau di atau kalau yang di Itu kalau di luar Islam. Oh, Ya. Itu kalau di luar Islam. Kalau di dalam Islam sendiri siapa yang ingin menghancurkan Allah? munafik. Orang-orang munafik. Ah, mereka adalah orang-orang Munafik. munafik. Maka hati-hati di sini. Kemunafikan ini sangat besar di zaman ini. Hafal Quran, tapi mendukung Syiah Rafidhah. Mendukung Sufi, salah satu aliran sesat. Ya, ini mohon maaf ya, jadi merembet kemana-mana. Ya, kenapa demikian? Karena kita melihat dari peristiwa Palestina kemarin, ya, siapa yang menjadi penolong Allah dan siapa yang menjadi orang-orang yang menghancurkan Islam dari dalam itu bisa terlihat Ummahat. Kalau Ummahat tahu kan di Palestina ada apa itu? Ada pejuang apa itu? Hamas. Iya, Hamas. Hamas. Iya. Apa yang Ummahat ketahui tentang Hamas? Ada yang bilang Rakyat buatan Palestina. Israel. Hmm? Pejuang Palestina, Ustadz. Pejuang Palestina. Ya, benar nggak? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam ya. Artinya banyak sekali syubhat yang muncul ternyata. Ya. Sehingga apa? Yang terjadi adalah eh, al-harj di sini, yaitu kebingungan. Ya. Seakan-akan mereka menolong agama Allah. Ya. Bahkan mereka dibantu oleh orang-orang yang berafiliasi dengan Syiah Ar-Rafidhah. Syiah Houthi yang ada di Yaman, mungkin pernah dengar beritanya ya. Ya, orang dari Yaman katanya wah, bawa rudal gitu ya. Lalu dari Hizbullah, ya bukan Hizbullah itu. Yang di Lubnan itu Libanon gitu ya. Ya, ternyata Hizbullah itu senjataannya berasal dari mana? Ya, Ar-Rafidhah. Ya, Rafidhi yaitu di Iran. Iran. Ya, Ayatullah Khomeini. Ya, Sama ini. ini Syiah yang sudah dikafirkan oleh para ulama. Ternyata mereka buat makar di mana-mana. Ya, adanya kesempatan untuk masuk ke dalam ranah peperangan di Palestina. Palestina. Ya, maka kalau dipikir-pikir kan dari mana itu rudal, finansialnya dari mana, ya, kok bisa ada uangnya gitu ya? Kan beli rudal masa nggak pakai uang, ya, pakai batu gitu ya. Dari zaman dulu kan pakai batu ya, kalau tidak salah ya. Anak kecil lempar tank pakai apa? Pakai Batu. batu, ya, dan lain sebagainya. Terlepas dari itu semua, maka ada yang namanya qatalahumullah. Mereka saling membinasakan, ingin membinasakan Allah dengan cara-cara yang licik, ya, dengan cara-cara yang halus. Karena Dajjal nanti di akhir zaman akan membawa, ya, surga yang menurut orang Islam adalah neraka. Dan neraka menurut Dajjal adalah surganya orang Islam. Maka hati-hati, ya, tentang yang namanya akhir zaman, ya. Fahimtuna insyaallah. Insyaallah, Ustadz. Insyaallah, ya. Nah, baik. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjutkan ke dalam ya, saraf ini? Jadi saraf ini sangat penting juga ya.
Kalau kita tahu qatalahumullah itu hanya membinasakan mereka, ya Allah membinasakan mereka, semoga Allah membinasakan mereka. Tentu bukan itu saja makna yang tersirat di situ. Bagaimana mereka berusaha untuk membinasakan Allah, agama Allah dengan cara apapun, dengan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi baik internal dan eksternal Islam. Eksternal Islam dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, internal Islam dari orang-orang Munafik. iya Munafik. munafik, ya ada orang-orang yang apa namanya, ya kita harus belajar namanya dirasatul firaq ummahat. Dirasatul firaq namanya. Firaq itu dari kata firqah, Firqah. ya, Aliran. pelajaran yang berkaitan tentang firqah-firqah sesat, ya. Pelajaran yang berkaitan tentang firqah-firqah sesat. Firqah itu aliran, ya. Aliran-aliran sesat. Dari 73 kan terbagi menjadi 73 golongan kan ya umat Islam itu. Hanya Iya. satu yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah yang akan masuk ke dalam surga sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ya, ma alaihi wa ana wa ashabi, dan apa yang aku dan para sahabat ikuti. Ya. Yang lain terpecah lagi dari satu golongan, ada cabang-cabangnya lagi seperti Syiah aja ada banyak cabangnya. Ada Rafidhah, ada Houthi, ada Nusairiyah, ada Alawiyah, ya, ada apa namanya Zaidiyah, ya. Syiah itu banyak jenis-jenisnya. Belum Sufi, tahu Sufi ya, maksudnya yang suka muter-muter tuh ya. Salafi. Kalau Sufi itu ya. ya yang beraliran Sufi itu terkenal banyak di Turki, ya, di Pakistan gitu ya. Itu sesat juga ya, Ustaz? Sufi. Sufi itu macam-macam tingkatan kesesatannya. Ada yang paling sesat itu bisa keluar dari Islam, ada yang tingkat kesesatannya tidak keluar dari Islam. Ya, ini saya sebutkan saja gitu ya. Seperti orang-orang yang sudah keluar dari Islam tuh, Sufi yang sudah keluar dari Islam adalah mereka yang meyakini bertahayul dan berkhurafat. Ya, katanya bisa ketemu Nabi, lalu katanya punya rambutnya Nabi, kan gitu ya? Pernah dengar mungkin? Pernah, Iya. Ustaz? Iya. Lalu rambutnya Nabi dicium bolak-balik gitu ya, dan lain sebagainya. Ya. Dan ini mempromosikan khurafat dan tahayul. Ya. Khurafat dan tahayul itu orang-orang sufi. Belum lagi jama'atut tabligh, ya. Kalau kita bahas secara bahasa jama'atut tabligh itu mudhaf wa mudhafun ilaih gitu ya. Jamaahnya tabligh yang suka menyebarkan kebaikan. Ya, yang memprioritaskan amalan daripada kesahihan amalannya. Ya, suruh sholat, ya, disuruh zikir, tapi nggak tahu zikirnya apa, dari mana, ya, mengikuti thariqah siapa. Thariqah itu cara, mungkin pernah dengar ya, thariqah Naksabandiyah, Iya, yang Ustaz, pernah biasa dengar. Sulawesi. lebarannya duluan. Nah, itu Ya. gimana, Ustaz? Thariqah Naksabandiyah. Nah, itu thariqah itu mereka memiliki keyakinan bahwa agama Islam yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki cabang-cabang thariqah. Thariqah itu apa? Torik dari kata torik, apa torik? Jalan. Jalan. Jalan kecil torik. Kalau syari jalan besar. Oh iya. Jadi kita harus mengikuti syariat dari Nabi. Tapi kita dibebaskan untuk mengikuti thariqah. Thariqah itu metodologi. Contoh ya, Ummahat misalkan berzikir. Ummahat mau berzikir kan syariat ya? Alaysa kadzalik? Bala, Ustaz. Bala. Balas. Tapi mau zikirnya kayak gimana? Mau pakai tangan, mau pakai tasbih, atau mau palanya atas bawah, goyang-goyang kanan kiri, loncat-loncat. Nah, itu namanya thariqah. Oh, Ya. Nah, mereka punya keyakinan bahwa ulama-ulama mereka diberikan ilham oleh Allah untuk bisa mengajarkan thariqah. Makanya mungkin pernah dengar ada orang baca la ilaha illallah, ya itu ada thariqahnya tuh.
Oh. ya. Iya. Belok kanan, kepalanya ke tengah, ke kiri gitu ya. Iya. Ya. Nanti kalau udah tingkatan tertinggi, gitu aja gitu ya. Iya. Ya, itu Iya. namanya toriko. Toriko menurut ulama mereka. Mau ngikutin siapa? Kalau kita kan imam 4 madhab gitu ya. Mereka Iya. torikonya banyak. Ada mengikuti Abdul Qadir Jailani, Oh. ya. Mengikuti Al-Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali gitu ya. Ya, mengikuti Al-Imam Naqsabandi gitu ya. Nah, itu toriko. Ya, sesat. Ya, tidak ada dalam Islam itu toriko. Yang ada adalah torikotus sahabah. Ya, Mantap. metodologinya para sahabat. Udah zikir Sahabat. udah yang terbaik metodologi sahabat. Jangan ngikutin metodologi ulama-ulama setelah sahabat. Karena yang dijamin itu Nabi, para sahabat. Sahabat. Ya, ijma para sahabat seperti itu. Ya. Jadi belajar di Rosatul Firaq nih. Ya, soalnya kan kita taunya di luar aja, oh bagus nih gitu kan, zikir. Kita taunya sekedar ininya yang dibaca, nggak tahu pemahaman tentang dari mana asal-asalnya gitu ya, Ustaz. Nah, itu masuk tuh orang-orang awam biasanya kena tuh doktrin-doktrin ini gitu ya, tentang sufi. Belum Ikhwanul Muslimin. Nah, yang ada di Mesir, Ikhwanul Muslimin. Namanya ikhwan, saudara-saudara Muslim. Itu salah satu aliran sesat ternyata. Di Indonesia namanya Hizbut Tahrir. Iya, itu Ustaz Ya. sering. Iya. Di Indonesia ada Ikhwanul Muslimin yang mengikuti Pancasila. Namanya Partai Keadilan Sejahtera. Ya. PKS dong, Ustaz. Kenapa? PKS. Ya, saya nggak ngucapin itu ya. Saya nggak ngucapin Partai Keadilan Sejahtera. Ya. Iya. Masuk Ikhwanul Muslimin ya, tapi pemahamannya tidak sekeras yang ada di Mesir. Ikhwanul Muslimin itu kerjaannya apa? Kerjaannya mendikte pemerintah. Ya, bagus nggak? Bagus mendikte pemerintah. Kan meluruskan pemerintah gitu ya. Bagus. Tapi yang nggak bagusnya adalah pendirinya Ikhwanul Muslimin, Hasan al-Banna yang ada di Mesir, ya punya keyakinan bahwa pemerintah itu harus Islam. Itu dia jadi masalah. Kalau di Indonesia kan, wah belum bisa. Ya maksudnya harus khilafah atau mengikuti sistem pemerintahan Islam. Iya. Ya. Makanya lebih lunak di Indonesia, ya. Karena sudah dibuat partai yang dia harus mengikuti konstitusi. Nah, yang tidak mengikuti partai jadinya dilarang, namanya Hizbut Tahrir. Indonesia. Ya, dilarang di Indonesia, di Amerika, di Malaysia, bahkan di Arab Saudi dilarang. Ya, karena punya keyakinan bolehnya mengkudeta sebuah pemerintahan. Ya. Nah, itu ada lagi ya, Ikhwanul Muslimin ya. Yang paling berat adalah Syi'atu Rafidhah. Ya, yang memiliki yang memiliki 11 imam ya. Sebenarnya ada 12 ya, 12 imam. 12 Nah, ada 12 imam ya, satu imamnya hilang katanya. Ya. Hilang kemana ya, nanti keluar lagi di dalam goa katanya sedang bersemedi. Ya, itulah namanya Imam Mahdi kata mereka. Makanya ada lagunya kan ya, Al-Mahdi ya. Iya, itu di ya. Palestina sering, Ustaz. Nah, itu adalah lagunya orang-orang Syiah Hizbullah yang ada di Lebanon, Libanon. Ya, mereka menunggu-nunggu ya, imam mereka akan keluar ya, yang mereka nantikan, yang menurut mereka adalah Al-Mahdi. Nah, itu juga salah ya, tapi di sisi lain ada lagi yang salah, yang mengaku dirinya akan menjadi Al-Mahdi, ada juga ya, katanya Al-Mahdi sudah keluar, sudahlah lahir ya. Ada ustadz yang bilang, namanya Ustadz panitia akhir zaman namanya. Ya.
Ya cukup lah ya, Zaman. nggak perlu disebutkan lagi gitu ya. Nah, seakan-akan lebih mengetahui, padahal yang diucapkan di kajiannya bukan tentang hadis Nabi, ya pendapat ulama, ya pendapat bisa saja ditolak. Nah, inilah pentingnya kita belajar bahasa Arab, ada aliran-aliran sesat, ya. Nah, dirasatul firaq namanya, ya Karena aliran-aliran. dulu hampir-hampir Ustadz. Nah, Dulu salah bergaul hampir hampir ikut itu yang ajaran-ajaran, ya alhamdulillah Allah masih memberi ya Masya pertolongan. Allah, ya. Nah, inilah kita hanya memberitahu gitu ya. Kalau Ummahat penasaran, ya cari tahu aja nggak apa-apa. Karena di akhir zaman ini kita harus lebih paham keburukan dibandingkan kebaikan. Kenapa? Ya, keburukan itu untuk apa? Menghindari. Menghindari. Itulah pendapatnya Hudzaifah, salah satu sahabat intelnya Nabi, namanya Hudzaifah al-Yaman. Ya, arifis syarra, ya, ketahuilah keburukan. Ya. Untuk apa? Untuk bisa menjauhi likainat rukahu, agar kami bisa meninggalkan keburukan itu. Ya. Kalau kita nggak tahu keburukan, ya kita bingung. Ya. Yang benar yang mana, yang salah yang mana, gitu ya. Tapi dengan syarat ketahui juga kebenaran. Beneran. Ya. Karena kebenaran itu yang akan menjadi penegak dari hukum-hukum yang sudah ada di dalam syariat Islam. Ya, fahim tunan insyaallah. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Jadi nggak belajar ini ya, al-babu Tapi tsalits nih. si Ustaz Bapak jadi Ustaz kan nambah jadi ilmu nambah juga. pengetahuan Ustaz. Jadi saya tahu kan tuh Ya, Ustaz. ya, ya. Ada yang ditanyakan Ummahat? Silakan. Ibu Marianti mau bertanya? Ustaz, kalau misalkan yang misalkan kayak anak kayak gini kan kita masih fakir ilmu ya Ustaz. Gimana cara memilihnya gitu Ustaz kalau misalkan mau belajar dengar sementara dengar yang Ustadz ini bilangnya A, Ustadz ini bilangnya B. Sedangkan ilmu yang kita punya tuh juga belum ada gitu Ustadz. Ya, ya. Baik. Ini pertanyaan yang sering muncul. Ya, kalau kajian itu pasti yang muncul pertanyaan ini. Bagaimana kita bisa menyaring, bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Karena setiap ustadz beda-beda kadang. Kan begitu ya? Iya Iya, Ustaz. Ya. Memberikan statementnya. Mungkin Ana bilang begitu, nanti tempat di ustadz yang lain beda lagi gitu ya. Beda lagi. Maka apa yang harus kita lakukan? Kan pernah Ana berikan sebuah kaidah ya Ummahat. Ya. Masih ingat nggak kaidahnya? Arifil haq wa ta'rifur rijal. Ya. Arifil haq, ya, wa ta'rifu ar-rijal, ya. Arifil haq, ketahuilah kebenaran, ya. Arifil haq wa ta'rifur rijal, maka engkau akan mengetahui orang tersebut dalam kebenaran atau tidak, gitu ya. Jadi kalau Ummahat ingin mengetahui ini benar atau enggak ya, kita harus melihat ya, apakah ustadz tersebut adalah apakah statement ustadz tersebut sesuai dengan Quran dan Sunnah atau tidak. Ya. Ketika kita belajar, datang ke kajian gitu ya, biasanya kan yang kita tahu apa? Oh, ustadznya sunnah nih gitu ya, udah ngaji gitu ya. Maksudnya ustadznya udah mengenal sunnah, lulusannya ini, lulusannya itu, tidak menjamin. Ya. Jaminannya apa? Ketika ustadz bilang A, bilang B, bilang C, ya, maka Ummahat wajib mencari tahu apakah benar nih Ustadz ngomongnya A, B, atau C. Ya. Dan kebenaran itu patokannya, ukurannya apa?
Al-Quran dan dan sunnah. sunnah. Ala fahmi salafil ummah namanya. Ala fahmi, atas atau sesuai dengan Pemahaman pemahaman salaf, yaitu para sahabat, ya. Ummah, yaitu para sahabat terdahulu, umatnya para sahabat, ya. Atau salafunas saleh, atau salafus saleh, orang-orang salaf yang saleh, yang terdahulu. Salaf itu artinya terdahulu, ya, dari kalangan para sahabat. Sahabat. Ya. Jadi kalau misalkan ada ustadz bilang A, bilang B, bilang C, ditinjau dulu dari Al-Qur'annya. Ada nggak dalam Al-Qur'an? Ya, kontradiktif atau tidak? Ya, pro atau kontra? Oh, nggak ada dalam Al-Qur'an, dalam hadis. Lihat dalam hadis. Ustadznya bilang hukum, ya kita bicara hukum dulu lah. Contoh, ya misalkan hukum memakan buaya halal, kata ustadznya. Ya, lihat dalam Al-Quran, oh nggak ada. Lihat dalam hadis, lihat literasi dalam hadis. Ya, oh nggak ada dalam hadis. Lihat fahmus salaf, ijma' salaf, kesepakatan para sahabat. Oh nggak ada juga. Adanya di mana? Ternyata pendapat para ulama. Ya, kalau pendapat para ulama boleh diterima, boleh tidak. Ya, kalau dalam hukum fikih, ya seperti itu, mudah insya Allah, tidak perlu pusing gimana ya, lihat dari hulu ke hilir, ya kita berusaha untuk menyaring ucapannya Ustadz ini, Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, benar gak ya, ya bahwa kita harus berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Oh iya benar, karena ada beberapa Ustadz yang bilang katanya nanti di akhir zaman pengikut Dajjal itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Coba bayangkan. Ada Ustadz bilang begitu. menyesatkan. Ya. Saya sebutkan saja ya. Nah, belakangnya baikuni gitu. Oh iya. Ya, nggak usah dilanjutkan lagi gitu ya. Nanti cari saja ceramahnya. Coba bayangkan. Di akhir zaman ada orang yang wah, seakan-akan dia nyunah gitu ya. Seakan-akan dia mengikuti sunnah, seakan-akan dia benar. Ya. Ternyata mereka itulah tanduk dari Najd. Ya. Dalam hadis itu ada tanduk setan dari Najd. Ya. Ya, mereka mencocok logikan bahwa ya ulama-ulama Arab Saudi itu mengikuti tanduk dari Najd, tanduk setan. Ya. Sedangkan Najd sendiri saja, daerah Najd sini aja masih diperdebatkan oleh para ulama sampai saat ini. Di daerah Arab Saudi kah atau di Irak kah, mereka berbeda pendapat. Ya, akhirnya apa? Akhirnya yang mengikuti sunnah, yang berusaha mengikuti Al-Quran, berusaha mengikuti hadis Nabi, berusaha mengikuti ijma' para sahabat, ya, divonis pengikutnya Dajjal. La haula wala quwata illa billah. Ya, ya. Orang yang nggak dukung Palestina, ya. Katanya kan ada negara yang benderanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, katanya nggak bela Palestina. Wah, dihujat habis-habisan. Ya, padahal kalau kita lihat berita yang aslinya di Arab Saudi, jadi disebutkan nama negaranya. Ya. Ya. Berapa juta dolar itu didonasikan oleh seorang raja, ya. Raja saat ini gitu ya. Salman bin Abdul Aziz itu ya, mendonasikan dan menyediakan lahan khusus buat orang-orang Palestina. Bukankah itu bagian dari perjuangan? Ya, bukan perjuangan tuh perang bedil-bedilan saja, bukan. Ya, mereka harus bersiasah namanya, asyasah. Ya, seperti itu. Jadi ini fitnah yang keji, ya, fitnah yang keji, ya. Di mana penjaga pembantu dua kota suci kan, Al-Haramain Asy-Syarifain. Ya, coba bayangkan, nih Mekah Madinah ini dijaga. Kalau Mekah Madinah nggak dijaga, ya mungkin akan terjadi peperangan di Arab Saudi. Mereka kan berpikir mereka para raja itu mereka berpikir kalau mereka ikut bantu Palestina lawan Israel, ya apa yang terjadi? Mereka akan
dikalahkan juga, Mekah Madinah akan tidak aman. Iya betul. Karena kita tahu Israel ini bukan hanya satu negara, tapi seluruh dunia mendukung mereka. Para sekutu orang terkaya di dunia, baru-baru ini kemarin salah satu orang terkaya di dunia, ya Elon Islam. Musk, datang ke Israel. Gitu. Oh, Iya, pertolongan benar. Allah ada, iya betul. Tapi pertolongan Allah butuh yang namanya siasa. Siasa itu siasat, strategi. Karena belum waktunya sampai nanti Al-Mahdimu keluar. Muncul. Ya. Seperti itu. Toh juga Masjidil Aqsa dijaga. Orang Indonesia boleh gak ke Masjidil Aqsa? Boleh. Boleh. Hanya saja didiskriminasikan saja. Ya. Didiskriminasikan. Ibadah boleh di sana. Tapi ada diskriminasi antara orang Islam, orang Yahudi, dan orang Nasrani. Orang Yahudi mendiskriminasikan orang Islam dan orang Nasrani. Itu saja. Ya, ibadah silakan begitu. Ya. Nah, ini kita sampaikan kepada ummahat, ya, mudah-mudahan tidak terprovokasi dengan peristiwa-peristiwa itu. Ya, paham tunna insyaallah. Insyaallah Ustaz. Ya, jadi jadilah seperti Salman Al-Farisi, Ibu Maryanti. Salman Al-Farisi itu dia nyari nyembah api awalnya, dia nyembah Yesus, ya. Dia nyembah ini, nyembah itu, dia cari kebenaran sampai berlabuh kepada Islam. Sama kita pun demikian, kadang kita masuk jamaah tabligh, pengen tahu gitu ya, pengen tahu Syiah, ya mereka bagi yang berakal sehat, yang mengetahui bahwa pondasinya Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, mereka akan paham begitu. Ya. Mereka akan paham dan mereka akan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan. Pahim tunna insyaallah. Insyaallah Ustaz. Fahimna insyaallah Ustaz. Pahimna insyaallah. Baik. Karena mungkin waktunya sudah habis, Ana memberikan tugas, boleh ya Ummahat, tentang soraf ya. Tentang soraf ya. Mentasrifkan saja Ummahat ya, mentasrifkan fi'il mudhari' ma'lum ya. Fi'il mudhari' ma'lum dari kata faraqo, yufariku. Nah, apa artinya faraqo yufariku? Faraqo itu fa-nya pakai alif ya? Berpisah. Faraqo. Saling berpisah, saling berselisih. Saling berpisah. Ya. Tasrifkan fi'il mudhari' ma'lum. Ya. Dan disetorkan seperti biasa. Bagi yang belum dikoreksi, mohon maaf sebelumnya. Qadarallahu wa masyafa'al, handphone untuk mengoreksi itu jatuh ya, rusak oleh anak. Jadi harus diservis dulu ya. Mudah-mudahan besok sudah bisa aktif lagi. Nah, oh ya. Baik. Mungkin ini yang bisa disampaikan ya. Ada yang ditanyakan sebelum diakhiri? Cukup ya, insya Allah Ummahat. Cukup. Cukup ya, baik. Kita akhiri saja, insya Allah kita akan berjumpa di pertemuan yang akan datang. Ya, semoga Allah berikan kemudahan untuk kita semua dalam melangkahkan kaki kita, sebenarnya bukan melangkahkan ya, memencet HP kita untuk bisa ya mengikuti Zoom sebenarnya. Udah dipermudah, nggak pakai ngelangkah-ngelangkah. Iya, dipermudah oleh Allah gitu ya. Jadi hanya nyalakan Zoom saja gitu ya. Menyimak juga kan enak, bisa di perjalanan mungkin gitu ya. Seperti itu ya. Semoga Allah berikan kemudahan bagi ummahat untuk bisa istiqomah di jalan Allah, yang jumlahnya mungkin tidak banyak, tetap kita berjalan ummahat. Jangan merasa pesimis ya. Insya Allah pertolongan Allah akan ada bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh. Ya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz.